Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mbak-mbak, kakak, semuanya dimanapun anda berada. Oke, balik lagi bersama saya Ahmad Miliun ya. Nah, jadi di pertemuan kita ini ke berapa kira-kira? Ke 8 ya. Kemarin kan ke 7, terusnya UTS ya. Jadi sekarang mungkin pertemuan 8. Nah, jadi kan kita nanti di pertemuan 8 sampai 14 ini masih ada 2 software lagi yang belum kita jelajahi ya. Yang pertama itu adalah itu fast dan yang kedua adalah construct. Nah, ini dia. Jadi masih ada dua lagi. Nah, interface dan construct. Jadi mana dulu yang kita pilih? Oke, menurut bapaknya sendiri kita akan pelajari dulu yang namanya interface dulu. Mungkin interface ini kita akan pelajari sampai 4 pertemuan dan 3 pertemuannya kita pakai buat untuk construct aja. Seperti itu. Nah, oke. Jadi sebelum menjajah lebih jauh gitu ya, kita bisa lihat dulu di sini dari videonya saya lihat. Jadi si interface ini dia adalah software teman-teman, jadi buat slide presentasi, kayak slide presentasi tapi lebih bagus, lebih wow, lebih bisa dibilang lebih elegan gitu. Jadi emang untuk presentasi tapi kelasnya kelas mahal, bukan kelas abal-abal gitu. Kan kalau kita kan pasti pakai PowerPoint, tapi ya karena cuma gitu-gitu doang. Tapi kalau ini beda lagi. Nah, nanti kita bisa masuk ke dalamnya. Nah, yang pertama mungkin saya akan kasih tugas seperti biasa karena ini aplikasi baru. Kalian buat dulu akunnya. Tugas pertama ya, nggak usah tulis, nggak usah diapain. Jadi tugas pertama kalian harus buat akun dulu. Saya login dulu aja. Nah, sign in. Nah, di sini sign in. Saya sudah punya akun saya di sini. Nah, nanti di sini kalian tinggal langsung download aja device-nya. Mau pakai link saya di bawah ada, kalau nggak salah saya 900 MB kalau nggak salah. Tapi itu udah gabungan dari 64 bit sama 32 bit dan untuk Windows. Nah, jadi di sini ini akun kita ya. Jadi ya seperti ini. Di sini ada Flow and Skill, Manage Experience, Player and Data, View Administrator Account. Nah, tapi yang teman-teman perlu tahu dulu, interface itu berbayar. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi dia itu adalah aplikasi berbayar. Nah, berbayar itu berbayar berapa gitu kan? Nah, bisa dilihat di sini. Ini dia berbayarnya. Ini kalau di IDR kan ya 110 juta. Ini untuk eksternal, untuk premiernya berapa gitu nih? 16 juta. Untuk enterprise-nya berapa juta? 30 juta. Nah, itu untuk apa namanya? Untuk yang berbayarnya. Ini baru komposernya, tapi ada lagi nanti yang namanya di sini player. Nah, player. Ada juga yang namanya nanti analisis di sini. Nah, nanti ini beda-beda. Tuh, komposer, player, dan analisis. Nah, ya, player, dan analisis. Kita baru bisa dibilang baru komposernya aja sih. Komposernya aja. Nah, ini dia yang kita dapat. Jadi saat free, ini free. Kita nggak usah pakai yang berbayar dulu, tapi kita pakai yang free aja dulu buat teman-teman juga. Jadi kalau yang download free itu berapa sih? Jadi yang free itu total size-nya bisa dibilang sampai 200 MB. Jadi nanti teman-teman silahkan download dulu. Mangga. Linknya udah saya taruh di bawah. Nah, tapi kalau teman-teman mau langsung daftar, bisa langsung daftar aja. Di sini ada get start, login. Nanti kalau enggak dia tinggal daftar kayak tadi. Nanti kalian tinggal langsung sini aja into Eva's installer. Nah, installer. Jadi nanti di sini dia ada tempat downloadnya. Nah, ini dia. Jadi yang teman-teman perlu tahu, di sini ada yang namanya Windows dan ada yang namanya Player.
yang perlu teman-teman ingat di Intuify sendiri. Jadi yang si komposer ini dia adalah pembuatnya. Jadi kayak misalkan PowerPoint ya kita cuma buat-buat doang gitu, jadi nggak bisa nge-play. Tapi di sini juga ada playernya. Jadi maksudnya gini, kalau komposer itu dia dia juga bisa buat dan juga bisa bisa mainin. Tapi kalau yang player doang dia cuma bisa mainin doang, nggak bisa ngebuat. Nah jadi ini tuh maksudnya gimana, jadi nanti kita bisa misalkan kan kalau PowerPoint kan gini, kalau kita udah buat harus buka filenya baru nge-play slide-nya kan ya. Nah tapi beda kalau Intuify. Jadi misalkan dia udah buat misalkan di Windows, terus kita mau nge-play di Android, di iPad itu bisa. Yang penting ada Intuify playernya itu sendiri gitu. Nah silahkan download teman-teman, linknya mungkin udah saya taruh di bawah. Terusnya apalagi, oh ya ini yang kita dapatkan dalam komposer. Kalau kita langsung lanjut ke playernya, apa yang kita dapatkan kalau untuk player ini yang free nya 4 juta ya, 4 juta itu per tahun tuh, 4 juta per tahun. Ini emang aplikasi bagus sih sebenarnya, jadi nggak sia-sia lah. Tapi untuk yang pro aja mungkin ya. Ini ya analisisnya. Nah ini dia, si My Dashboard ada. Nah ini dia yang kita dapat saat. Nah ini dia kalau akun free nya limited 20 nomor data point 1000 per bulan ya, lumayan lah. Nomor charge nya unlimited. Nah oke, mungkin perkenalannya segitu dulu tentang Intuify ya. Di sini juga ada akun. Nah ini kalau kalian mau beli atau lisensinya, di sini ada video educational juga, ada dokumentasi online, ada apa lagi? Showcase, kita coba lihat dulu aja. Jadi seperti ini. Ini ada video-videonya dikit. Step by step tutorial. Nah nanti ini ada itunya, kayak wizard. Nah seperti ini. Oke lah, jangan banyak bacot gitu kan ya. Mending kita langsung ke aplikasinya aja ya. Tapi kayaknya nggak enak. Nah ini dia. Jadi ini ada gambarannya. Mungkin di F11 aja kali. Nah jadi seperti ini nih cara pembuatannya, bukan pembuatannya, lebih tepatnya ini adalah bagian dasarnya tuh ya. Di sini ada slide-nya, di sini ada ini properties, ini ada asetnya, aset. Nah seperti ini teman-teman, lihat 90 detik introduction to Intuify. Kita lihat 90 detik. Oke, lebih ada menitnya. Measure and manage interactive digital experiences, everything from digital signs and information or retail kiosks to sales pitches and curated exhibits. But lack the skills or time to write code? Believe it or not, there is an answer. Introducing Intuiface. Built for creative professionals and novices alike, Intuiface is remarkable software that automatically converts all your media, including images, videos, documents, websites, and bisa semuanya dalam to interactive content. Use your favorite graphic tools and resources, then drag, drop, and arrange your media in Intuiface. We control every aspect of the design, so in just a few minutes, your concept becomes an interactive reality without compromise. Tapi ini memang beneran bagus sih. Nggak mungkin nggak serak ya juga mahal. That you can build without ever writing a line of code. Advanced capabilities include graphic widgets, a trigger action language, usage analytics, and the ability to connect your experience to cloud-based data and APIs. Run your experiences on any of
6 different platforms and on everything from tablets to multi-screen display walls. Plus, you can work with RFID NFC, beacon, voice, and more. Enjoy total freedom while using the latest interactive technologies. Intuiface, enabling any organization to reinvent digital engagement through physical spaces. Try it for free today and give life to your team's creative ideas. Nah, jadi segitu dulu aja ya. Nah, di sini jadi dia walaupun terpotong juga masih bisa. Dia tablet. Ya, mungkin cukup segitu dulu aja kali ya untuk perkenalannya 10 menit pertama. Oke, kita langsung ke bagian intinya ya. Kita coba interface-nya. Oke, silahkan teman-teman install dulu. Di sini saya sudah sediakan juga. Di sini ada dua, ada yang ini yang komposer dan ini yang playernya. Tapi nanti kalian juga tahu sendiri perbedaannya. Jadi kalau yang perlu kalian perhatikan juga teman-teman, kalau Intuiface ini, misalkan kalau kalian pakai yang nggak berbayar, tapi kalau kalian nanti nyetel yang misalkan yang sudah berbayar, itu nggak bakal bisa di setel. Jadi memang itu kekurangannya. Oke, kita mulai dulu. Oh ya, dan juga kalian juga bisa tadi nyetel playernya di dalam sini ya. Di dalam mana nih? Google Chrome OS bisa. Jadi ya teman ekstensi aja. Ini dia interface-nya. Pakai yang 64 gitu saya. Mungkin nanti kita pakai file yang udah ada dulu aja. Ini cuma iklan, jangan diklik, jangan diapa-apain. Kita nungguin si dia aja nih muter-muter, nungguin dia selesai aja. Ini pasti akan kebuka sendiri. Ini hanya saran-saran doang dari mereka. Get start. Oke, kita mulai. Nah, ini dia interface-nya. Nah, jadi ini ya akhirnya ya. Nah, di sini sudah tercantum akun saya. Tapi kalau kalian belum masukin email, kalian harus daftar ya, harus punya akunnya dulu. Maksudnya akun itu wajib. Makanya saya tugasin tadi cuma daftar dulu aja, silahkan kalian daftar, nggak usah bagus, nggak usah yang muluk-muluk banget, kita daftar aja silahkan. Nah, jadi di sini juga bisa ada import from PowerPoint. Nah, di sini juga ada blank canvas. Ini ada my experience, share with me, dan di sini ada marketplace. Jadi marketplace itu jadi dia ya udah ada template-templatenya sendiri gitu kan, tinggal kita edit aja seberapa gitu doang. Sebenarnya cuma template sini mah. Oke, kita buat baru aja. Nah, ini dia. Jadi kayaknya kita akan coba import point from PowerPoint ya. Karena waktu kemarin pertemuan kelima kalau nggak salah. Pertemuan kelima itu kan kita sudah ada itu ya. Nah, ada ini dia pertemuan kelima ya. Jangan ada PPT ya, PowerPoint. Kita langsung aja coba. Nah, ini dia namanya, terusnya lokasinya. Lokasi kita ganti aja, saya mah data C. Dokumen. Select. Ini ukurannya bisa diganti. Nah, full panjang. Ada 4K ya, masih banyak khususnya. Kita pakai yang standar aja. Ya HD. Aja. Namanya misalkan di sini pertemuan 8 ya. Oke. Jadi dia ada ini terusnya project, create new project, harap tunggu. Tidak akan tunggu. Tapi bener sih ini, kalau kalian udah lihat ini memang bagus banget, lebih dari sekedar presentasi ya. Saya harapkan sih kalau kalian nanti mau presentasi sih nggak hanya dari PowerPoint sih, tapi kalau kalian udah pakai Intuiface ini udah sangat luar biasa banget.
Ini kita pakai slide PowerPoint biasa ya. Nah, ini dia bagian awalnya. Jadi ada home di sini. Home itu, jadi dia nanti bisa nambahin nih add asset atau bisa nambahin screen. Nah, ini dia. Untuk screen. Di sini ada itunya, di sini ada asset, kolektor, desain, akselerator, lirik. Nanti kita akan bahas-bahas ini. Oke. Jadi yang pertama kita bahas adalah ini. Jadi dalam home itu dia ada slide banyak ya. Nah, slide itu di mana? Slide itu yang ada di dalam layar nih. Tuh slide 10 sampai 10 ya. Sampai berapa? 10 kan? Nah, tekan 10. Nah, seperti ini. Jadi nanti dia seperti apa? Nah, kita ini pakai komposernya doang ya. Jadi kalau komposernya itu udah sekaligus sama playernya. Kita langsung play aja, play window ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat seperti ini. Jadi nanti di sini ada pemberitahuan komposer play mode. Jadi kalau di sini kita pakai klik mouse ya, sama aja kayak touch screen juga bisa. Jadi emang ini didesain untuk touch screen juga. Ini emang bagus lah pokoknya. Saya kira. Nah, yang hebat ya teman-teman. Misalkan kita langsung membuat sini, kita klik aja, set, kita langsung seperti ini. Nah, yang lebih hebat lagi, kan kalau itu biasa kan kita harus ngeklik ya. Nah, kalau diklik dia nggak bisa diklik di sini, diklik. Tapi kalau kita mainnya slide kanan, nah slide kanan, nah bisa kiri, kanan, kiri. Misalnya kalau mau ke atas bisa nggak? Bisa. Kita tarik ke atas, set, nanti dia akan masuk lagi ke sini. Nah, itu dia. Jadi ada home-nya. Tarik bawah, sama seperti itu. Ini masih sedikit kayak sedikit telur ya, hebat lah menurut saya. Setelah kita nggak bisa pakai ini, bisa ternyata. Nah, bisa pakai ini juga ternyata atas bawah. Saya nggak tahu ini atas bawah bisa ternyata. Nah ini dia pakai TFS. Jadi nanti kalau kalian pasti yang pakai free, pasti ada di sini ada create widgets into effects. Nah, jadi untuk menghilangkan ini teman-teman, kalian harus bayar tadi beberapa juta gitu loh per tahun ya, untuk menghilangkan ini doang. Jadi ya dalam interface nggak ada yang gratis sih. Maksudnya nggak ada yang permanen gitu. Hanya per tahun per bulan. Nah tadi escape aja kalau kita mau keluar. Nah seperti ini teman-teman. Terusnya apa lagi? Misalkan ya, nah sini ada file, apa kita lihat file di sini. Now save, kayak kita save dulu aja ya. Kita lihat kalau save ini formatnya apa. Oke, sudah tersave. Setelah diedit, dokumentasi tidak. Oke, sudah. Jadi kita mulai ke menu-menu ya. Jadi di sini ada collection, ada aset. Kita pertama satu aja. Nah, aset di sini ini sangat banyak. Ada shape bentuk ya, istilah bentuk. Ini experience layer, tambahkan background layer source. Background jangan. Aja. Asetnya dari mana? Boleh tahu trigger, address, motor, tidak, cancel saja. Nah jadi nanti ini bisa kita tarik aja drag and drop juga ya. Nah ini rectangle seperti ini. Nah dia juga ada penulisannya sendiri. Nah terus di sini juga misalkan ada interaktif asset, nah tombol gitu kan, tombol yang kita taruh foto sini. Nah tombol untuk apa? Nah sini ada tulisannya quick show, apa tadi quick show. Nah jadi di sini ada cut, copy, duplikat, copy propertiesnya doang. Sama di sini ada add trigger. Jadi mode triggernya tuh mau ditinjau kemana gitu. Mode release tuh kan ada ya seperti ini. Ada on triggernya.
Oke, terus siapa lagi nih? Nah ini dia ada, enakan gitu aja, ada linear apa ininya, kita lihat linear view, family image full view. Kita coba salah satu ininya sudah menang. Saya nggak tahu ini buat apa, tapi itu bagus seperti ini. Ya. Text input, toggle button, Linux toggle button, ya seperti biasa, simple text pas saya yang panjang. Nah jadi ini yang hebatnya teman-teman, jadi dia juga bisa menggunakan webcam ya, walaupun saya di video juga udah pakai webcam gitu kan, dia juga otomatis nanti pakai webcam gitu. Wah ada terus balik, mana ada ya? Udah. Mungkin karena webcamnya lagi dipakai sama si OBS jadi nggak masuk ke sini. Oke, kita hapus di webcam. Di sini juga ada flash animasi kalau kita butuh flash, ada 3D modeling. Jadi ini memang benar-benar buat presentasi ya. Jadi kayak image video dari YouTube pun ada di sini, YouTube audio, dan juga ini ada HTML frame. Bayangin ada HTML frame. Tuh, sangat-sangat cepat sekali. Nah, kayak ini mungkin asetnya nggak terlalu banyak, tapi ini yang bagus. Oke, nah di sini ada lagi collection. Nah, collection ini jadi dia bisa dibilang kayak susunan gambar-gambarnya. Misalkan kita pakai set grid. Nah, ini dia. Jadi dia akan to add item drag here. Oke. Kita coba satu. Mana nih? Nggak bisa ya. Ini perbaiki dulu aja. Kayaknya kita coba cari gambar dulu saja. Background aja, Pak. Kita coba ini. Nah, jadi nanti dia akan ada gambar seperti ini. Nah, ini baru satu ya, satu, tambah lagi 2, tambah lagi 3. Jadi ini insya Allah tidak terbatas gitu ya, tidak terbatas insya Allah. Nanti dia akan untuk submit terus, tapi tenang aja teman-teman, dia itu apa ya, bisa dibilang, nah kan bisa lihat gini tuh. Jadi ini dalamnya isinya aset grid, apalagi kira-kira kepada bagus ini loh, set. Nah gitu ya, jadi nanti bisa lihatnya begini. Coba kita jalanin. Ini kita masih ada dalam home loh masalahnya, mungkin kita harus ganti dulu jadi. Nah ini dia tuh gambarnya, set. Nah seperti itu, set. Ini udah luar biasa bagus banget ya, soalnya saat presentasi mana yang bisa seperti ini nggak ada. Nah ini butonnya bisa diklik teman-teman, kita tinggal aja sekarang mau di siapa. Ini udah bagus banget ya, bagus banget nih, udah luar biasa bagus. Kita cek, kayaknya kita ini taruhnya jangan di sini, tapi di dalam. Yes, tapi jangan background juga. Kita perkecil ya. Aset gridnya kita taruh aja, jadi biar kelihatan terus. Jadi kalau paling bawah itu dia paling kelihatan ya teman-teman,
tapi kalau dia paling atas dia paling terbelakang dalam sini. Nah ini dia salah satunya. Terus di sini ada lagi map ya, map. Jadi nanti kalian ya bisa pakai map gitu dalam sini. Terus tadi background mana ya? Background putihnya menghilang ya sudah. Apalagi di sini ada desain accelerator. Oke, lihat skate palette 1. Nah di sini ada misalkan ya, teman-teman mau ngasih buton untuk keluar gitu kan, bisa di sini. Tapi tadi triggernya, nah ini triggernya nih. Jadi exit release kan triggernya. Nah reset image-nya ya tetap trigger, tetap exit gitu kan. Nah sama properties, ini dia propertiesnya ya. Tapi kayaknya kita nggak perlu lihat properties ya, apa tulisannya tidak stick ya. Nah sebenarnya tulisannya di sini ada apa lagi teman-teman? Buton home ya, home buton rectangle. Nah seperti ini. Terus ada lagi skate card. Nah ini dia yang cardnya bentuknya seperti ini. Ada buton flat yang datar yang cuma bentuknya 2D doang ya. Ini yellow action. Kita ada buton action. Dan sini ada background ya. Kita butuh nih yang white ada. Kita butuh di sebelah sini. Mana di ketemuan? Kok menghilang ya? Wah, kok bisa? Nah, jadi tadi kemudian sudah ada. Ini background asetnya ya, desainan melat. Jadi ya desain dulu kalau menurut saya, jadi bakalan begini. Versi sih nggak bakal hilang, coba hilang gitu. Atau mungkin harus di oh ini drag ya, tidak. Nah nanti kita akan coba ya. Ini apa lagi? Oh ini dari itunya, apa sih namanya, library konten. Ini ada aset, tambahin aset, screen structure. Di sini juga ada propertiesnya ya. Tadi ini ada trigger and actionnya. Nah jadi seperti itu aja teman-teman ya untuk pertemuan kali ini. Jadi ini memang Intuifast gitu loh. Jadi Intuifast yang siwah gitu. Mungkin nanti kita akan coba untuk minggu depan. Kita akan mencoba membuat, bikin dari awal sebuah set presentasi gitu ya. Tapi ya dengan bahan-bahan yang sudah ada pastinya gitu ya. Saya nggak mau seperti sekarang lagi ya, cuma coba-coba doang gitu kan. Kita coba dulu akan exit ya, untuk exit. Jadi seperti itu aja mungkin untuk pertemuan kali ini ya teman-teman. Taruh dulu. Jadi nah tadi tuh kalau belum di save ada tulisan yang bintang di sini. Tapi kalau sudah di save, nah kita ngilang seperti itu. Nah mungkin itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Oh ya, untuk absensi saya lupa. Untuk absensi seperti biasa, mungkin saya akan tulis di classroom ya. Ada di bawahnya. Ya, tulisnya di kolom komentar aja, silahkan. Jadi nanti kalian absensinya bisa kalau kolom komentar dengan NRP dan juga nama kalian. Dan jangan lupa tulis hadir. Jadi misalkan kalau saya kan 14.592/underline ya, pokoknya garis bawah terusnya nama kalian, lalu diikuti dengan kata hadir gitu ya. Kalau bisa sih saya akan tunggu sebelum waktunya 24 jam itu masih saya absenin. Tapi kalau udah
lebih dari 24 jam dari sekarang mungkin saya nggak akan absen gitu. Silakan. Dan juga jangan lupa tugas pertama ini kalian harus register dulu. Saya mungkin nggak akan minta buktinya, tapi kalian harus register dulu. Soalnya untuk bisa membuka device yang free ini ya kalian harus register. Jadi pastikan kalian udah punya akunnya. Atau enggak nanti saya paling tulis di Classroom-nya aja. Tugasnya adalah seperti tadi yang di awal, terusnya di close dulu aja. Close dulu aja. Nah, jadi kan di sini ada halaman awal ya. Saya ingin kalian screenshotin ini aja cukup. Lalu kirim ke Google Classroom ya. Nanti saya sediakan tugasnya. Cuman screenshot aja. Jadi saya pengen dari sini sampai sini nih, sampai sini ada. Nah, jadi nanti saya mau tahu kalian udah daftar atau belum. Nah, tugas ini. Jadi cuma daftar doang. Untuk tugas pertama ini kalian cuma daftar doang. Seperti itu, lalu masukin ke si komposernya. Silahkan. Saya nggak tahu apa ya. Pokoknya silahkan. Nanti bisa di sini bisa di download. Kalau mau ganti-gantian sama teman-teman juga nggak apa-apa. Yang penting ada interface dan juga kalian udah register gitu loh. Nah, mungkin untuk cukup kali ya untuk pertemuan kali ini, gak usah banyak, dapat 30 menit cukup. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.